Om Swastiastu. Saya Kade Gabriela Rusmutiara Tubuh, NIM 2014101013 dari jurusan Dharma Sastra Prodi Hukum Agama Hindu semester 6A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kriminologi. Kriminologi terdiri dari dua kata, yaitu crime dan logos. Crime artinya kejahatan dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau suatu tindak kriminal. Ruang lingkup dari kriminologi mencakup 3 hal pokok, yang pertama proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana, yang kedua etiologi kriminal, dan yang terakhir yaitu reaksi terhadap pelanggaran hukum. Kriminologi digolongkan menjadi 2 golongan besar, yakni yang pertama kriminologi teoritis. Nah, secara teoritis kriminologi dibagi lagi dalam 5 cabang ilmu pengetahuan, yang dimana tiap-tiap cabangnya memperdalam kejahatan secara teoritis. Yang pertama yaitu antropologi kriminal. Nah, antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Yang kedua yaitu sosiologi kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Yang ketiga yaitu psikologi kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang keempat, psikologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seorang penjahat yang sakit jiwa atau gila. Dan yang terakhir yaitu penologi, merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum. Nah, yang kedua yaitu ada kriminologi praktis, yang merupakan ilmu pengetahuan yang membantu memberantas faktor terjadinya kejahatan atau timbulnya kejahatan di dalam masyarakat. Nah, cabang dari kriminologi praktis ada 3, yakni yang pertama hygiene kriminal, yaitu cabang kriminal yang berusaha memberantas faktor penyebab terjadinya kejahatan. Yang kedua yaitu politik kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tata cara menerapkan hukum yang baik kepada terpidana yang sudah sadar akan perbuatannya. Dan yang terakhir yaitu kriminalistik, yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penyelidikan terkait kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. Kriminologi bersifat interdisipliner. Tujuan dari kriminologi sendiri yaitu mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana. Dan dengan adanya hal ini, maka dapat mengurangi kemungkinan akibat-akibat yang merugikan baik untuk pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Aliran dalam kriminologi ada 4, yakni yang pertama aliran klasik, positif, aliran neoklasik, dan yang terakhir yaitu aliran kritis. Teori-teori dalam kriminologi dari perspektif atau pandangan biologi. Klasifikasi teori-teori biologi ada 4, yakni yang pertama teori biologi inferior. Teori ini berasumsi bahwa biologi kriminal adalah inferior pada yang non-kriminal. Inferioritas biologi pelaku kejahatan adalah faktor penyebab timbulnya atau munculnya tindak kriminal. Yang kedua, teori bentuk tubuh. Teori ini berasumsi bahwa bentuk atau konstitusi fisik penjahat berbeda dengan yang bukan penjahat. Hal ini juga dapat memicu munculnya tindak kriminal. Dan yang ketiga yaitu teori perbedaan dan kecacadan. Teori ini berasumsi bahwa ada sesuatu yang bersifat fisik yang berbeda dan salah yang terjadi di dalam tubuh seorang penjahat. Dan yang terakhir yaitu ada teori vitamin dan nutrisi. Teori ini berasumsi bahwa apa yang kita makan dan apa yang tidak dimakan akan mempengaruhi tingkah lakunya. Dan hal ini juga akan memunculkan tindak kriminal. Lalu yang terakhir yaitu ada teori-teori dalam kriminologi dari perspektif psikologi. Nah, ada 2 teori, yakni yang pertama teori emosional, problem emosional. Nah, teori ini berasumsi bahwa pelanggar hukum tidak mempunyai dasar patologis yang menyeretnya ke dalam perbuatan kriminal. Menurut teori ini, seseorang terlibat tindak kriminal karena ada problem emosional yang belum terselesaikan atau belum terpecahkan. Nah, yang kedua yaitu ada mental disorder teori. Nah, perilaku kriminal dengan menggunakan diagnostik
tertentu seperti psikosi, neurosi, atau personality disorders. Ada dua tipe untuk mental disorders. Yang pertama yaitu organic disorders. Nah, organic disorders ini merupakan atau mengacu pada kelainan fisik otak. Nah, yang kedua yaitu functional disorders. Nah, functional disorders ini merupakan memori seseorang yang tidak berjalan dengan normal. Baik, itu tadi penjelasan materi tentang kriminologi dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang atau salah, saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.